Serat Menak Sarehas karya Raden Ngabei Yosodipuro I. Episode ke-6. Kisah Betal Jemur. Setelah selesai mengamankan harta benda, Ki Patih Ikhlas Wazir teringat pesan mendiang Bekti Jamal. Ki Patih lalu mengunjungi Nyai Bekti Jamal yang sedang mengandung. Pesan-pesan mendiang Bekti Jamal disampaikan. Kepada istri Bekti Jamal, Ki Patih mengatakan bahwa suaminya sekarang sedang merantau ke lautan pasir. Kelak pasti akan pulang jika sudah selesai urusannya. Ki Patih juga menyampaikan agar jika anaknya lahir laki-laki diberi nama Betal Jemur. Ki Patih lalu menyerahkan uang 100.000 rial. Istri Betal Jemur sangat bersedih mendengar kabar yang disampaikan Ki Patih. Meski demikian, dia sedikit terhibur oleh uang sejumlah 100.000 rial. Cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama ditinggal sang suami. Hari terus berjalan sampai akhirnya istri Betal Jemur melahirkan seorang bayi laki-laki. Sesuai pesan sang suami, anak itu diberi nama Betal Jemur. Betal Jemur tumbuh menjadi anak yang sehat. Hampir tidak pernah sakit selama 7 tahun berselang. Si Joko Betal Jemur sudah menjadi remaja yang tampan. Hati Nyai Betal Jemur sangat gembira. Hanya satu hal yang membuatnya selalu galau. Sang suami tak kunjung pulang. Apakah suaminya tak merindukan anaknya yang kini telah remaja? Apakah di perantauan tak pernah bermimpi sekalipun sehingga menggerakkan hatinya untuk pulang? Berlarut-larut Nyai Bekti Jamal memikirkan sang suami. Apalagi sang putra juga selalu menanyakan bapaknya. Hatinya semakin bersedih. Hampir-hampir tak kuat menjalani hidup. Hanya sang putra satu-satunya yang membuat hatinya tegar bertahan. Setiap kali sang putra menanyakan bapaknya, Nyai Betal Jemur hanya bisa membujuknya. Anakku, jangan kau tanyakan ayahmu. Dia sedang mengembara di lautan pasir. Kelak pasti pulang dengan membawa banyak oleh-oleh, kata Nyai Bekti Jamal sambil memeluk sang putra. Betal Jemur semakin besar, sudah waktunya mendapat pengajaran. Sang ibu teringat bahwa Ki Bekti Jamal mempunyai saudara seorang pendeta yang mumpuni. Namanya Pendeta Nukman. Nyai Bekti Jamal lalu membawa sang putra berkunjung ke kediaman Pendeta Nukman. Ini anak siapa? Tanya Pendeta Nukman. Ini anak Bekti Jamal, jawab sang ibu. Sang pendeta berkata, biarkan dia bersamaku untuk belajar. Soal pendidikan anakmu sudah sepantasnya aku yang menanggung. Beda kalau bapaknya masih hidup. Anakmu ini tinggalkan di sini, agar dia mengenal anak-anak yang lain. Nyai Bekti Jamal pulang. Hatinya sudah tenang karena sang putra telah mendapat pengajaran di tangan yang tepat. Betal Jemur dan mudah menyerap semua pelajaran yang diberikan oleh Pendeta Nukman. Kemampuannya sangat menonjol dibanding anak-anak yang lain. Dengan cepat pelajaran demi pelajaran diserap. Pendeta Nukman pun sangat heran dengan kemampuan Betal Jemur. Pendeta Nukman lalu teringat masih menyimpan kitab Ada Makna. Kitab itu dipinjam ketika Bekti Jamal masih di rumah. Sampai sekarang kitab belum dikembalikan karena Bekti Jamal tak kunjung pulang. Sekarang sudah saatnya dia mengembalikan kepada ahli waris yang berhak. Anakku, ini ada sebuah kitab milik ayahmu yang aku pinjam. Engkau wajib mempelajarinya dan engkau berhak memilikinya, kata Pendeta Nukman. Betal Jemur sangat suka. Dengan giat dia mempelajari kitab itu, siang dan malam. Semua isi kitab sudah dipelajari. Betapa dia kaget ketika pada satu halaman dia menemukan
Kitab itu menceritakan bahwa sang ayah telah tewas. Ki Bekti Jamal dirobohkan dan ditebas lehernya. Hati Betal Jemur sangat bersedih. Betal Jemur lalu menghadap Pendeta Nukman. Tuan, isi kitab ini sudah hamba baca, tapi belum paham benar. Bila Anda izinkan, saya ingin membawanya ke rumah untuk saya pelajari lebih lanjut, kata Betal Jemur kepada Pendeta Nukman. Pendeta Nukman berkata, baiklah, terserah padamu, karena itu memang milikmu. Betal Jemur segera melesat pulang. Sesampai di rumah, Betal Jemur bertanya kepada sang ibu, Ibu, apakah ada orang bernama Ikhlas Wajir? Sang ibu menjawab, benar, dia menjadi patih di Medayin. Dahulu dia bersaudara angkat dengan ayahmu dan saling mengasihi. Entah mengapa sejak ayahmu pergi, dia tak pernah mengunjungimu. Ada apa engkau bertanya tentangnya, anakku? Betal Jemur berkata, hanya sekedar bertanya, Ibu. Hari demi hari, uang pemberian Ikhlas Wajir sejumlah 100.000 telah menipis. Nyai Bekti Jamal mulai khawatir. Anakku, sebelum pergi ayahmu menitipkan uang sejumlah 100.000 rial. Sekarang uang itu hampir habis. Tinggal 1 hari lagi besok. Bagaimana kita akan memenuhi kebutuhan kita, anakku? Tanya Nyai Bekti Jamal. Betal Jemur berkata, Ibu jangan khawatir. Kalau saya masih hidup, sepertinya tidak akan kelaparan. Saya akan berusaha. Ketika tiba hari esok, uang itu benar-benar habis. Nyai Bekti Jamal berkata, anakku, uang kita telah habis. Apa yang akan kita makan besok pagi? Betal Jemur berkata, Ibu, saya akan mencoba keluar untuk mencari sesuatu. Betal Jemur kemudian keluar rumah. Tempat yang pertama dituju adalah sebuah warung. Bibi, aku minta nasi. Segera disediakan seharga 10 keteng, kata Betal Jemur kepada pemilik warung. Pemilik warung bertanya, uangmu mana, nak? Aku ini menjual nasi. Tentu harus ditukar dengan uang. Betal Jemur berkata, kalau Bibi tidak memberi, akan kulaporkan. Saya tahu Bibi, nasi yang Bibi jual berasal dari beras milik raja yang Bibi curi. Bibi sudah sekongkol dengan penjaga gudang. Si Bibi penjual nasi melonjak kaget. Baiklah, nak, akan aku beri engkau nasi setiap hari seharga 20 keteng. Asal engkau jangan melapor. Nasi segera diterima Betal Jemur. Lalu dia beranjak ke penjual daging kambing. Bibi, aku minta daging kambing seharga 20 keteng saja, kata Betal Jemur kepada pemilik toko daging. Pemilik toko menjawab, mana uangmu, nak? Betal Jemur berkata, kalau engkau tak memberi, akan kulaporkan kepada raja. Daging yang kau jual hasil mencuri dari kambing milik raja. Engkau sudah menjogok penggembalanya. Kaget si penjual daging. Mengapa si bocah ini tahu apa yang dia perbuat? Diamlah, nak, akan aku beri engkau daging seharga 20 keteng setiap hari, asalkan engkau tidak bicara kepada siapapun, kata si penjual daging. Betal Jemur pulang dengan membawa nasi dan daging, cukup untuk makan besok. Sang ibu menangis melihatnya, teringat kepada sang suami yang tak kunjung pulang. Dari mana engkau mendapatkan ini, anakku? Tanya sang ibu. Dari pasar, Ibu, jawab Betal Jemur. Nyai Bekti Jamal tertegun. Duh, anakku, apakah ayahmu ini tak merindukanmu sama sekali? Sekarang engkau sudah besar, sudah bisa mencari makan. Setiap hari kini Nyai Bekti Jamal tidak masak, karena sudah mendapatkan makanan yang dibawa sang putra.
Lama-lama Nyai merasa bosan makan daging, lalu minta makan sayur-sayuran. Anakku, aku bosan makan daging. Aku ingin makan sayuran. Cobalah engkau membeli di kebun Patih Ikhlas Wajir. Di sana banyak ditanam bermacam sayuran. Ada banyak orang yang mengelola kebun itu. Setiap pagi mereka selalu menjual bermacam sayuran. Betal Jemur kemudian mendatangi kebun sayur milik Patih Ikhlas Wajir. Ketika Betal Jemur mengetuk pintu gerbang, seorang penjaga muncul. Si penjaga tampak kaget melihat bocah yang wajahnya berseri seolah memancarkan sinar. "Ada apa, Nak?" tanya si penjaga. Betal Jemur berkata, "Saya ingin membeli sayur." Si penjaga berkata, "Tidak usah membeli, kalau hanya untuk dimakan sendiri, nanti aku beri kau gratis." Si penjaga lalu mengambil sayur yang berada di dekat pagar. Ketika si penjaga pergi hendak mengambil sayur, Betal Jemur melihat ada kambing yang ditambatkan dekat kebun. Betal Jemur melepas tali ikatan si kambing, sehingga si kambing berlari ke kebun dan makan sayuran. Si penjaga urung mengambil sayur, lalu dia menangkap si kambing dan mengikatnya lagi. Penjaga lalu kembali hendak mengambilkan sayur. Lagi-lagi Betal Jemur melepas ikatan si kambing dan si kambing kembali makan sayuran. Si penjaga menangkapnya lagi dan mengikatnya lagi, lalu kembali hendak memetik sayur. Dan lagi-lagi Betal Jemur melepas si kambing. Lama-lama si penjaga jengkel. Si penjaga yang tidak tahu mengira kambing lepas sendiri, sehingga kejengkelannya dilampiaskan kepada si kambing. Si penjaga mengambil batu dan melemparkannya tepat ke kepala kambing. Seketika kambing tewas di tempat. Betal Jemur mendekati si penjaga lalu berkata, "Engkau ini membunuh kambing. Tampak hanya satu kambing. Sesungguhnya engkau telah membunuh 3 kambing." Si penjaga berkata, "Sudah jelas hanya satu kambing yang kubunuh. Mengapa engkau katakan 3 kambing?" Betal Jemur bersikeras bahwa si penjaga membunuh 3 kambing. Keributan mereka terdengar oleh Patih Ikhlas Wajir yang kemudian melongok melalui jendela. Ki Patih tersenyum ketika melihat 2 orang itu berselisih. Ki Patih lalu memanggil keduanya. Ki Patih bertanya, "Apa yang kalian ributkan?" Si penjaga menjawab, "Hamba melempar seekor kambing dengan batu sehingga mati. Si bocah ini mengatakan hamba membunuh 3 kambing." Ki Patih berkata, "Hei bocah, apa benar yang dikatakan penjaga? Dia membunuh 1 kambing, tapi kau katakan 3 kambing." Betal Jemur berkata, "Memang benar yang dibunuh 3 kambing. Kambing itu sedang hamil anak kembar. 1 ekor berbulu kendit dan 1 ekor berbulu belang. Yang seekor matanya cacat dan kakinya berbulu pancal." Ki Patih lalu menyuruh penjaga untuk membedah perut kambing. Tampak 2 ekor anak kambing dengan ciri-ciri seperti yang dikatakan Betal Jemur. Ki Patih sangat heran dengan kemampuan si bocah. Berkata Ki Patih, "Siapa namamu, Nak? Dan siapa ayahmu?" Betal Jemur menjawab, "Betal Jemur nama hamba, adapun bapak hamba menurut kabar namanya Ki Bekti Jamal." Ki Patih berpikir, "Oh, pantas anak si Bekti Jamal. Anak ini kalau masih hidup, tak urung nanti melacak keberadaan ayahnya. Dan jika tahu aku yang membunuh, akan menjadi masalah." Ki Patih lalu beranjak ke belakang rumah. Ki Patih memanggil seorang Algojo. Berkata Ki Patih, "Hei Algojo, aku memanggilmu karena ada pekerjaan. Di depan itu ada seorang anak bernama Betal Jemur. Bunuhlah dia dan ambillah hatinya. Aku ingin melihat
hati si bocah itu. Aku ingin tahu mengapa dia punya kemampuan yang luar biasa. Si Alguju beranjak dari hadapan Patih Ikhlas Wazir dan menghampiri si bocah. Berkata si Alguju, "Hei bocah, ayo ikut aku." Betal Jemur mengikuti si Alguju sambil bertanya, "Saya akan dibawa kemana?" Si Alguju menjawab, "Engkau diamlah. Nanti kalau sudah sampai di luar, aku beritahu tujuan kita." Ketika mereka sudah sampai di luar kediaman Patih Ikhlas Wazir, si Alguju berkata, "Aku disuruh Ki Patih untuk membunuhmu, nak." Betal Jemur berkata, "Kalau engkau akan membunuhku, silahkan saja. Tapi ingatlah, kalau engkau membunuhku, apa yang kau inginkan tidak akan tercapai." Si Alguju bertanya, "Apa kamu tahu apa yang aku inginkan?" Betal Jemur berkata, "Aku tahu engkau pangeran dari Ngabesi. Engkau mengabdi kepada Ki Patih karena ingin menikahi putri sulungnya yang cantik. Sampai sekarang engkau belum mendapat jalan terang." Si Alguju tertawa. "Benar yang kau katakan, memang itulah tujuanku ke sini. Sekarang nyatakan sekalian, keinginanku itu bisa terwujud atau tidak. Kalau bisa terwujud, aku akan membebaskanmu. Tapi bagaimana nanti aku melapor kepada Ki Patih? Karena selain membunuhmu, dia juga minta hatimu." Betal Jemur berkata, "Itu gampang. Sembunyikan aku di tempat yang sepi. Lalu engkau carilah hati kambing. Jangan ambil kambing sembarangan. Di timur sana ada seekor kambing yang sejak kecil menyusu kepada pemiliknya. Hatinya akan terlihat seperti hati manusia. Sekarang pemilik kambing itu butuh uang. Engkau beli kambing itu tanpa menawar, berapapun harga yang dikehendaki penjualnya." Betal Jemur sudah disembunyikan. Pangeran Ngabesi lalu ke pasar sesuai pesan Betal Jemur. Benar, ada seorang menuntun kambing dari arah timur. Setelah si Alguju bertanya kebenaran cerita Betal Jemur bahwa si kambing sejak kecil menyusu kepada pemiliknya, si Alguju langsung membayar kambing itu tanpa menawar. Kambing lalu disembelih dan diambil hatinya. Si Alguju kemudian menyerahkan hati kambing kepada Ki Patih. Ki Patih sangat suka, tapi kaget ketika melihat hati si bocah. Berkata Ki Patih, "Aku penasaran ingin melihat hati si bocah itu. Dia punya kemampuan luar biasa. Hatinya seperti apa? Ternyata cuma seperti hati kambing." Hati lalu dibakar. Ki Patih mencicipi sedikit hati kambing itu. Sisanya diberikan kepada kuda